나 kapan 인도네시아 언제 와요? 인도네시아요? 큰일 났어. 핸드폰 배터리가 없어. Peran Kapten Red Sparks Yoon Hye-seon lolos dari babak playoff Liga Voli Korea tidak bisa dikesampingkan. Baru-baru ini terdengar kabar mengenai kedatangan Kapten Yoon Hye-seon kembali ke Indonesia, di mana Tante Megawati mengungkapkan bahwa Yoon Hye-seon akan berlibur di Indonesia, khususnya di Bali. Ada kemungkinan besar bahwa liburan sang kapten juga untuk bertemu Megawati, yang memiliki kedekatan saat mereka berada di Korea selama 2 musim. Bahkan, Megawati sendiri mengakui bahwa Yoon Hye-seon telah banyak membantunya selama di Korea, dan ia menganggap Kapten Red Sparks itu sebagai kakak angkatnya. Kisah mereka harus berakhir tepatnya bulan lalu, ketika final antara Red Sparks versus Pink Speeders berlangsung, dan Red Sparks harus puas dengan gelar runner-up. Megawati kemudian membuat pengumuman mengejutkan bahwa dia tidak akan melanjutkan kontrak dengan Red Sparks untuk musim depan, yang membuat semua pemain, termasuk sang kapten, terkejut dan merasa sedih harus ditinggalkan oleh Megawati. Bukan hanya pemain, pelatih juga merasakan duka yang mendalam atas keputusan Megawati meninggalkan Korea. Megawati, pebulu tangkis asal Indonesia yang mencuri perhatian dengan penampilan terbaiknya di Red Sparks, menggemparkan Korea. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Megawati yang sebelumnya kurang diperhitungkan di Liga Voli Korea berhasil mengangkat timnya ke pentas yang lebih tinggi. Bahkan, Megawati memecahkan rekor setelah 13 tahun Red Sparks tidak pernah mencapai babak final. Oleh karena itu, para penggemar Megawati sangat mencintainya, tidak hanya karena prestasinya, tetapi juga karena tata krama dan kesopanan Mega, yang membuat masyarakat Korea kagum. Apalagi Megawati tampil mengenakan hijab, yang semakin membuat publik Korea antusias untuk menyaksikan penampilannya bersama Red Sparks. Yoon Hye-seon juga sangat berterima kasih atas sambutan hangat dari penggemar Red Sparks di Indonesia. Gadis-gadis cantik. Membuat banyak kenangan tak terlupakan di Indonesia. Terima kasih banyak kepada penggemar yang mendukung kami dan menjadi sumber energi tim. Hari-hari penuh kebahagiaan. Saya tidak akan pernah melupakan semua ini. Cinta kalian semua, tulis Yoon Hye-seon di Instagramnya. Dalam video yang diunggah di Instagramnya, Yoon Hye-seon menunjukkan berbagai hadiah yang diterimanya dari penggemar di Indonesia. Selain itu, Yoon juga membagikan foto-foto bersama bintang-bintang timnas voli putri Indonesia, seperti Agustin Wulandari, Sheila Bernadette, dan Yola Yuliana. Bagaimana tidak, meski mengalami cedera lutut, sang setter utama tetap bermain hingga membantu Red Sparks menyingkirkan juara bertahan, Hyundai Hillstate dengan skor dramatis 2-1 via sistem The Best of 3. Sudah pincang sejak laga pertama lalu absen di laga kedua, Yoon kembali pada laga penentuan yang digelar di Suwon Gymnasium pada Sabtu, 29 Maret 2025. Serangan Red Sparks yang sempat tumpul pada laga kedua pun kembali tajam sampai mampu mengemas kemenangan 3-1, 26-24, Desember 25, 25-19, 25-20, untuk ke final. Dia sedikit mendingan. Dia bersiap untuk bermain hari ini. Dia masih merasakan sakit pada lututnya, ucap pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, sebelum laga, dilansir dari Star News Korea. Peran Yoon sebagai setter memang sedikit tertutupi oleh ledakan dua meriam kembar, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic, yang menjadi motor serangan tim. Yoon Hye-seon yang merupakan setter veteran, musim ini dia bahkan memecahkan rekor tos terbanyak di sektor putri pada Liga Voli Korea. Dia juga memimpin statistik set pada musim ini. Dampak yang dibawa pemain berusia 32 tahun itu terasa pada laga kedua ketika serangan tim berulang kali dimentahkan tanpanya, termasuk dari Megawati. Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyong, pun angkat topi. Koneksi mereka terlalu bagus. Itu juga menunjukkan kenapa setter utama sangat penting, ujar Kang Sung-hyong. Yoon Hye-seon memiliki akurasi bola yang berbeda dan kecepatan yang berbeda, jadi saya pikir Mega bermain jauh lebih baik daripada ketika pertandingan kedua. Mega mencetak 26 poin, paling banyak pada laga, dengan rasio serangan sukses yang meningkat dari 30% pada laga kedua menjadi 39% kali ini. Yoon sendiri tidak memiliki penyesalan meski harus memaksakan tubuhnya. Menjadi juara musim ini memang menjadi mimpinya. Ketakutan pun sempat melanda Yoon saat Red Sparks dilanda badai cedera hingga tampil dengan skuad pelapis hampir di sepanjang putaran terakhir musim reguler.
Yeom sampai terlihat menangis di bahu Han Song-yi, pemain Red Sparks paling senior musim lalu yang kini telah pensiun setelah laga melawan GS Chalters pada putaran ke-6. Saya harus melakukannya tak peduli hasilnya baik atau buruk, karena mega saya tidak menyerah, ucap Yeom menjelaskan tekadnya, dikutip dari Chosun. Kalau tidak, saya tidak tahu kapan saya akan bermain lagi dengan mereka. Saya tidak akan tahu apakah saya akan mendapat kesempatan lagi untuk bermain di final.